Nah, mari kita belajar teman-teman risk management. Ya, saya ingin selesaikan di pagi hari ini soal risk management karena menurut saya ini bagian penting. Oke. Ini masalah mindset, teman-teman. Ini kalau Anda mau trading, saya mau jadi trader, saya mau trading gitu ya. Nah, nomor satu yang Anda harus pelajari adalah risk management. Ya, seperti yang saya sebut juga mungkin bagi teman-teman yang ikut kelas 5 hari, Anda harus bisa mengatur resiko Anda, karena trading saham ada resiko di situ ya. Ya, sebenarnya investasi apapun ada resikonya. Oke. Nah, Mr. Edward ini punya moto ini nih, risk first, profit second, gitu ya. Dan kita suka banget nih dengan moto ini, risk first, profit second. Artinya lebih penting Anda menjaga resiko Anda daripada mengejar profit. Profit itu urusan kedua. Nomor satu adalah membatasi resiko Anda. Oke. Dan membatasi resiko artinya Anda juga menerima resiko. Ya, jadi kalau Anda mau sukses trading, ini kata Mark Douglas ya, Anda harus menerima bahwa trading itu memang ada resikonya. Dan Anda harus bisa manage resiko tersebut. Oke. Semua investasi juga ada resikonya sih gitu ya. Saya suka bilang Anda jatuh cinta pun ada resikonya patah hati. Cintanya ditolak gitu ya. Tapi jadi apapun dalam hidup memang ada resikonya. Oke. Nah, Anda perlu perhitungkan resiko itu di dalam trading saham. Nah, apa itu risk management, teman-teman? Nah, satu hal di dalam trading saham adalah kalau kita bicara risk management, Anda pasti akan mengalami kerugian dalam trading Anda. Pasti. Tidak ada orang yang tidak mengalami kerugian. Oke? Itu hal yang wajar. Kalau Anda beli saham, kemudian rugi. Itu wajar. Itu bukan sesuatu yang Anda harus malu atau menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena trading saham adalah masalah probabilitas. Anda boleh hitung semuanya benar, Anda boleh analisa semuanya benar, yang terjadi berlawanan dengan apa yang Anda harapkan. Anda juga rugilah. Gitu kan? Tetapi bukan berarti kalau Anda rugi, lalu Anda dihitung totalnya, Anda akan mengalami kerugian, belum tentu. Gitu. Ya, rugi di satu saham bisa ditutupi di saham yang lain, bahkan bisa dapat lebih besar dari keuntungan Anda dibandingkan kerugian Anda. Nah, sebenarnya kunci suksesnya adalah di pasar saham adalah kalau keuntungan Anda itu jauh lebih besar daripada kerugian Anda. Gain-nya lebih besar daripada loss-nya. Oke, ini prinsipnya George Soros nih, yang dia bilang bukan masalah Anda benar atau salah, tetapi but how much money you can make when you are right. How much you lose when you are wrong. Jadi dia mau bilang semua orang pasti pernah salah, dan salah itu hal yang wajar karena sekali lagi saham adalah probabilitas gitu. Jadi pasti Anda pernah salah, tetapi yang paling penting adalah ketika Anda benar, Anda untungnya gede. Ketika Anda salah, ruginya kecil. Itu berarti ngomong risk management, teman-teman. Ya. Nah, oke, mengapa risk management sangat penting, teman-teman? Nah, ini tabel yang saya tampilkan juga, teman-teman. Jadi anggaplah, teman-teman, kalau misalkan Anda punya modal 10 juta. Oke. Kalau Anda mengalami kerugian 10% dari 10 juta ini, berarti modal Anda tinggal 9 juta. Maka supaya 9 juta ini bisa kembali menjadi 10 juta, Anda perlu untung 11%. 11,1% sebenarnya. Oke, baru Anda BEP.
Oke. Nah, bayangkan kalau modal Anda yang 10 juta ini, Anda ruginya 20 juta. Berarti tinggal 8 juta. Oke. Kalau Anda tinggal 8 juta, maka untuk menjadi 10 juta lagi, teman-teman, Anda perlu 25%. Ruginya 20%, tapi untuk BEP Anda perlu untung 25%. Itu yang kenapa kita sebut takes more effort ya untuk pulih. Perlu usaha yang lebih besar untuk Anda pulih atau kembali. Ini belum untung loh, ini baru BEP loh. Ya, jadi kalau misalnya Anda rugi sampai 40% atau misalnya bahkan rugi 50%, ya 10 juta tinggal 5 juta misalnya, Anda perlu untuk bisa BEP, Anda perlu untung 100%. Anda lihat nggak teman-teman? Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau Anda rugi kecil seperti 10% ini, ya, Anda bisa survive, ya kan? Untuk kembali, ya tambah usaha dikit 11%, beda dikit doang, ya beti lah ya, beda-beda tipis ya. Anda bisa kembali BEP. Oke? Tapi kalau misalkan Anda rugi sampai misalkan 50%, ada nggak orang yang rugi sampai 50%? Ada. Yang hilang 100% juga ada kalau dia nggak pakai risk management. Ya kan? Kalau misalnya Anda rugi sampai 50% karena nggak pakai risk management, maka untuk BEP, itu kerja keras. Ruginya 50%, tetapi Anda lihat Anda perlu untung 100%. Ya, supaya bisa BEP. Itu namanya power of compounding. Ya, compounding itu bukan cuman kalau Anda untung modal Anda bertambah, tetapi juga kalau Anda rugi modal Anda berkurang. Ya, bahkan kita bilang down is more powerful. Oke, jadi ini hati-hati teman-teman ya. Begitu ada turunnya banyak banget, itu perlu usaha ekstra untuk bisa pulih. Oke, dan kita banyak cerita. Saya kira satu kasus yang saya tunjukkan di kelas 5 hari juga adalah yang coba saya tampilkan dulu. Oke. Saya biasanya nggak sebut nama sahamnya, tapi karena kita terbatas boleh lah ya disebutlah namanya ya, supaya teman-teman belajar. Ya, saya rasa saya sebutkan di kelas 5 hari, saya ulangi buat teman-teman supaya teman-teman sadar risk management itu penting. Ini ada satu kasus yang kita tangani karena ada orang yang anak milenial yang beli saham di sini. Saham ini sudah naik dari, coba melihat nih, tadinya ini 400 nilainya sampai ke 3.000, naiknya udah luar biasa. Orang yang tahu trading nggak akan mau masuk di saham ini. Oke, dan sebenarnya nanti kita akan tunjukkan juga, volumenya juga memberikan warning sebenarnya. Tapi jelas anak milenial ini trading tanpa tahu trading itu apa. Dia masuk di sini, sekitar harga 3.000, besoknya sahamnya kena namanya suspend. Oke, di sini suspend itu artinya saham perdagangan sahamnya dihentikan oleh Bursa Efek karena dianggap ini unusual market activity, ini dianggap ini kegiatan aktivitas pasar yang nggak wajar. Ya, nggak wajar lah, harga 400 dalam beberapa hari naik sampai ke 3.000 sekian gitu ya kan, jauh banget. Berapa ribu persen ya kan? Jadi dihentikan perdagangannya. Lalu begitu dibuka lagi perdagangannya, sahamnya kena namanya ARB. Ya. ARB itu auto reject bawah. Ya, artinya begitu dibuka sahamnya pada jualan semua sehingga sahamnya turun 7%, itu maksimal. Lalu kalau kena 7%,
perdagangan sahamnya dihentikan oleh bursa efek. Ya, itu namanya ARB, teman-teman, bagi yang nggak tahu. Teman lihat nggak ARB? ARB-nya berhari-hari. Dia nggak bisa jual saham ini. Ya, karena begitu buka ARB ya nggak kebagian jual, buka jadi dia nggak bisa jual di sini. Ya, hampir sebulan. Ya, dari suspend plus ARB ini sebulan. Dia beli di sini, teman-teman, saya ingat banget angkanya 160-an juta. Di mana sebenarnya 80 jutanya itu bukan uangnya dia, ini pinjaman ini. Teman-teman tahu ya, kalau di saham kan kalau Anda mau, sebenarnya Anda bisa beli saham lebih daripada uang cash yang sudah Anda setor ke perusahaan ke RDN Anda. Bisa. Tapi sebenarnya aturannya adalah kalau Anda nggak mau kena bunga, dalam 2 hari Anda harus top up. Jadi kalau Anda beli 160 juta, uang Anda cuma 80 juta, besoknya Anda mesti isi lagi 80 juta. Mestinya begitu. Nah, orang ini tidak isi. Jadi, selama sebulan ini, dia kena bunga namanya, interest. Aturannya sebenarnya di perusahaan sekuritas, 2 hari Anda nggak top up, ya Anda kena bunga, saya kira 3 hari kena bunga, hari keempat saham Anda akan di force sell. Kalau bisa dijual, dipaksa jual oleh perusahaan sekuritas. Artinya Anda tidak jual, dijualin. Ya, dijualin sama perusahaan sekuritas. Itu force sell namanya. Kalau Anda nggak top up, Anda ngutang kan? Anda beli ngutang. Tapi nggak di top up, Anda kena interest, nggak bayar juga, maka sahamnya akan di force sell. Kalau nggak cukup, saham lain yang Anda punya juga akan kena force sell. Begitu harusnya. Tetapi kasus ini nggak bisa di force sell. Kenapa? Lah, ARB nggak ada yang bisa jual. Oke, baik orangnya sendiri maupun si perusahaan sekuritas nggak bisa jualin saham ini. Ingat, dia utang 80 juta. Apa yang terjadi? Di sini, teman-teman lihat di sini, dia bisa jual. Akhirnya setelah sebulan ada minat kembali terhadap saham ini, dia bisa jual, tapi jualnya tadi nilainya 160 juta, dia jualnya cuma dapat 70 juta. 70 juta. Jangan lupa, 80 jutanya itu utangan yang belum dia bayar. Sehingga 70 juta dia jual, ini tentu miliknya perusahaan sekuritas sudah dong, bayar utang dong. Ya, itu pun masih kurang. Ujung-ujungnya dia harus tambah 14 juta, saya ingat. Ya, utangnya masih sisa 10 juta, 4 juta ini adalah bunga selama sebulan. Oke, nah ini orang yang trading, teman-teman, nggak pakai risk management. Oke, penting banget risk management. Ini kasus ekstrim, ya. Kasus tidak ekstrim ada. Saya pernah ketemu juga orang punya orang punya modal 1 miliar. Lalu 700 jutanya itu nyangkut. Nyangkut itu maksudnya sudah minus gede. Kan 1 miliar nih. 700 jutanya udah dibelikan saham, tapi minusnya gede. Jadi kalau misalnya dia cut loss, ya mungkin dia cuma bisa selamatkan 300 sampai 400 juta lah. Dia harus rugi 300 juta. Jadi dari 1 miliar rugi 300 juta dia nggak tahan gitu ya, nggak rela. Jadi dibiarkan 700 jutanya nyangkut. Nah ini juga namanya tidak pakai risk management. Oke, teman-teman, ekstrimnya begini. Ya, saya berpikir lebih baik teman-teman tidak untung. Ya, kalau Anda
trading saham tidak untung itu bukan bencana. Tetapi bencana kalau Anda trading saham dan rugi besar. Betul nggak? Setuju? Lebih baik tidak untung daripada rugi besar. Artinya, kalau tidak untung, artinya Anda jaga resiko Anda. Kenapa saya bilang lebih baik tidak untung? Tidak untung, tentu kita semua mau untung. Ya, tetapi Anda nggak butuh untung secepat-cepatnya. Sepanjang Anda punya modal, Anda punya senjata, Anda punya napas untuk cari untung. Tetapi kalau Anda rugi besar, modal Anda berkurang, maka senjata Anda berkurang, napas Anda berkurang. Nangkep, teman-teman. Tidak untung itu bukan bencana dalam trading saham, tetapi tentu kita semua mau untung ya. Tidak untung itu sepanjang Anda punya modal Anda akan datang, tadi kita bicara market sentiment, akan datang keadaan market yang tepat di mana Anda bisa untung besar. Oke. Tahun lalu dari awal tahun sampai bulan September, ya bahkan awal tahun ya Februari, Maret, April, market kan bearish. Kita nggak trading tuh malah, ya jadi nggak untung, ya modal dipegang aja. Tapi apa yang terjadi di tahun lalu 2020, Oktober, November, Desember, awal Januari, wah kita untung gede. Tiap hari kita take profit. Ya, take profit sampai bingung ya, sampai harusnya di portofolio kita ya maksimal 7 saham gitu ya. Saya sampai 8 saham, 9 saham gitu ya. 10 saham bahkan ya. Karena memang bagus banget dan saham apapun yang kita ada di portofolio kita tiap hari untungnya naik, take profit gitu. Jangan khawatir gitu. Tapi kita bisa lakukan itu, teman-teman. Karena kita nggak rugi besar di awal tahun. Lihat nggak? Ini hikmahnya, teman-teman. Risk first, profit second. Ya. Nah, teman-teman. Tadi saya jelaskan Anda hanya ada 4 kemungkinan dalam trading. Kalau Anda beli saham, Anda mau trading, Anda dapat untung kecil, small gain, betul nggak? Untung dikit, ya untung dikit tuh bisa kalau di kita ya di kita 5%, ya kan? Ya 10% pun sebenarnya kita anggap masih kecil. Dari kurang lebih lah ya, ini kurang lebih. Tentu detailnya lebih spesifik, tapi ini kurang lebih untuk Anda punya gambaran. Kita bisa big gain. Nah, big gain ini kemarin 50%, ya 30% lah setidaknya udah kita anggap lumayan ya. 30%, 50% bisa sampai 100% atau lebih ya, bahkan ada yang S1 ya 200% misalnya ya. Ini big gain, teman-teman. Untung gede. Tapi kita akan ada namanya small loss. Ini yang cut loss-nya kita. Nah, kalau dihitung persentase ya, ini kira-kira, sekali lagi kira-kira, nanti spesifiknya kan ukurannya nggak bisa dihitung dari nilai pembelian sahamnya. Small loss-nya, ya Anda mungkin beli saham, lalu di saham tersebut mungkin rugi ya 5% sampai 10% gitu ya. Kita anggap ini small loss. Oke. Yang Anda harus cegah adalah jangan terjadi big loss. Jangan sampai Anda rugi 30%. Oke, apalagi rugi 50% di saham tersebut. Oke, atau biarin nyangkut. Nyangkut tuh artinya rugi besar tapi nggak diakui aja, nggak rela aja ya. Tapi sebenarnya Anda sudah rugi karena modal Anda nyangkut di situ sudah. Oke, jadi ini yang jangan sampai terjadi. Nah, kalau Anda nggak terjadi big loss, cut loss-nya Anda itu akan dibayar dari untung ini, small gain ini. Oke, jadi kalau Anda untung 5%, 10%, saya nggak sampai, luar biasa, karena saya tahu nanti akan ada small loss, ya
untuk ya impas lah, small loss dibayar dari small gain. Ya, small gain nanti untuk membayar small loss, ya impas. Nah, yang saya cari adalah ini teman-teman, big gain. Nah, ini nih yang asik kan, 50%, apalagi 100%, atau bahkan 200%. Ini yang kita simpan teman-teman, ini yang profit, yang buat jalan-jalan ke luar negeri. Ya, kalau udah bisa tentunya ya. Ya, kalau kemarin karena nggak bisa jalan-jalan, member-member kita untung banyak kan tahun lalu beli mobil, ada ganti mobil, ada yang renovasi rumah gitu ya, karena nggak bisa jalan-jalan. Ya tapi apapun Anda pakai urusan Anda tentunya. Tapi ini profit yang Anda simpan karena tidak terjadi big loss, teman-teman. Jadi ini sangat penting. Ya, nomor 1 di HBC kita ajarin teman-teman adalah jangan sampai terjadi big loss. Kalau Anda udah jaga jangan terjadi big loss, ya jangan khawatir, Anda pasti akan mengalami big gain. Tinggal waktu. Oke. Nah, bagaimana membatasi resiko dalam trading? Ya, saya mau lebih detail jelasin ke teman-teman. Kita ada namanya sistem VAR. Oke. Nah, yang kita lakukan dengan begini. Kerugian maksimal itu 1% dari modal untuk setiap trading Anda. Oke, kerugian maksimal itu 1% dari modal. Ya, jadi penting ya, modal trading itu sangat penting. Anda tentukan modal Anda berapa. Oke, 20 juta, 50 juta, 100 juta gitu ya, masing-masing orang tentu kemampuannya beda-beda. Dan kecuali Anda merasa bahwa kemampuan Anda sudah lebih baik, baru boleh Anda tambah modalnya. Jangan tambah modalnya karena nyangkut. Oke, banyak orang yang begitu tuh. Ya, saya pernah lihat ada orang punya saham nyangkut semua, ada 40 saham. Saya sampai bingung, 40 saham ngapain tuh, saham apa pula ini gitu. 40. Kenapa dia bisa koleksi 40 saham, supermarket saham gitu. Yang koleksi saham nyangkut ya, 40 saham. Kenapa? Karena tiap kalinya modalnya habis karena nyangkut, dia tambah lagi. Habis nyangkut, tambah lagi. Nyangkut, tambah lagi, teman-teman. Cara yang salah untuk trading. Yang Anda lakukan, modal Anda berapa tentukan dulu, lalu anggaplah ya untuk gampang hitungnya, kita bicara 10 juta deh misalnya. Maka kerugian maksimal Anda dalam satu trading atau untuk setiap saham itu 1% dari modal. Berarti kita bilang VAR Anda, nilai VAR Anda itu sama dengan 100.000. 100.000 ini kan 1% dari 10 juta. Betul? Ya. Jadi kalau modal Anda 10 juta, Anda udah tahu kalau Anda beli saham, Anda hanya diizinkan rugi 100.000. Oke, saya ulangi ya. Kalau modal Anda 10 juta, Anda beli saham apalah misalnya ya, Anda beli saham misalnya ABCD ya. Nah, di saham ini Anda hanya boleh rugi 100.000. Kenapa? 100.000 ini. Anda beli ABCD mungkin nilainya katakanlah Anda beli ABCD ini senilai 1,5 juta. Oke. Karena modal Anda, total modal Anda adalah total ya. Ini banyak orang salah nih. Total ya, bukan pembelian saham Anda, ini total modal Anda 10 juta. Oke. Anda beli ABCD itu katakanlah 1,5 juta. Maka maksimal kerugian Anda adalah 100.000. Oke. Berarti kalau Anda jual, Anda rugi 100.000, ya, Anda masih balikin uang 1,4 juta. Oke, di saham itu Anda coba ambil kesempatannya, tidak berhasil, Anda rugi 100.000,
1,4 jutanya Anda masih simpen. Oke, jadi kurang lebih kalau misalnya 1,5 juta Anda rugi 100.000 kan nggak sampai 10%, ya kan, kerugian Anda. Oke, nah ini yang kita bilang small loss, ya. Ya, CL Anda, cut loss Anda itu kecil. Oke, tadi nggak sampai 10% dari pembelian saham Anda. Oke, dan secara nilai itu hanya 1% dari modal Anda. 1% dari modal, sekali lagi. Oke, nah nilai saham ini nomor satu. Ya, aturan kedua adalah nilai saham yang dibeli. Seharusnya nanti kalau Anda beli saham kapitalisasi besar seperti BCA, ya Telkom, itu boleh 30% dari modal. Tapi saya ingin teman-teman baru belajar itu fokus aja bahwa Anda beli itu maksimal 15% dari modal. Oke? Jadi ketika Anda beli ABCD tadi, modal Anda 10 juta, maksimal pembelian ABCD ini hanya boleh 15% dari 10 juta. Maka 1,5 juta. Ini maksimal. Oke, jangan lebih, kurang boleh. Maksimal kan artinya batas paling atas ya, di bawahnya boleh gitu kan. Jadi ada dua aturannya. Nah, ini yang kita bilang. Yang pertama ini kita bilang aturan VAR, yang kedua ini aturan size. Ya, jadi size-nya itu maksimal 15% dari modal Anda. Sehingga kalau kemarin kita kenapa bilang 20 juta modal Anda untuk trading minimal, supaya Anda bisa bagi-bagi, ya kan, kalau 15% berarti Anda bagi-bagi menjadi maksimal kan pembeliannya 3 juta. Oke, 3 juta kayaknya beli BCA nggak dapat satu lot. Ya kan? Kenapa 3 juta? Kenapa 20 juta? Karena kalau modal Anda misalnya katakanlah ya saya 5 juta, ya kan? 5 juta kalau Anda bagi 1,5, 15%, 750.000, benar nggak? Satu lot. Nah, yang bisa Anda beli dengan 750.000 satu lot itu terbatas. Nanti belinya jadi saham-saham yang kualitasnya meragukan. Oke, jadi itu kenapa kita bilang at least Anda bisa trading dengan baik kalau Anda punya modal minimal 20 juta. Oke, jadi dua aturan yang kita pakai, yaitu aturan VAR dan aturan size. Tapi ada satu aturan lain yang saya ingin sebutkan, dan tidak wajib, tapi bisa Anda pakai kalau terutama kalau pasar sahamnya tidak bersahabat. Ya, kita bilang available risk. Nah, ini kita pakai, kita ambil dari timnya Mr. Edward nih. Di mereka, kalau dalam sebulan sebulan nih hitungannya monthly, dalam satu bulan, Anda loss sampai 3% dari modal, Anda istirahat selama seminggu. Jadi break. Oke. Jadi namanya available risk. Kuota rugi lah istilahnya. Ya, kalau ruginya lebih dari 3%, Anda perlu ambil istirahat, Anda perlu break. Ya, duduk dulu di bangku seminggu. Tapi kalau rugi 5% atau lebih, ya kalau di timnya Miss Edward Lee mesti konsultasi sama senior dan dikasih izin sama senior untuk trading lagi. Ya, Anda nggak punya senior kan? Jadi kalau Anda rugi 5% atau lebih, Anda harus tunggu. Kalau yang bisa Anda pakai, misalnya Anda bisa break sampai bulan depan. Break sebulan.
Ya, ini opsional. Ini bukan aturan sebenarnya, tapi ini kita merasa penting tambahin karena kadang-kadang orang ruginya sih 1%, ya, tapi tradingnya agresif sekali sehingga 1 bulan dia bisa rugi 10% gitu. 1 bulan. Nah, padahal kalau Anda rugi bulan tersebut, Anda tahu Anda mesti ngerem. Kalau rugi sampai 10% dalam bulan itu, sebenarnya kalau rugi sampai 5% di bulan itu, Anda tahu bahwa market tidak bersahabat. Atau ada yang salah. Oke? Karena meskipun 1%, memang hampir tidak mungkin Anda sampai rugi 100%, gitu ya. Berarti kan Anda 100 kali rugi, gitu. Tapi kalau ada tradingnya sembarangan, bisa terjadi juga. Saya belum pernah ketemu, karena yang kita ketemu kan tentu member kita, dan kita sudah rekomendasi sahamnya, mestinya ya kalau mereka ikutin rekomendasi kita, mereka tidak rugi sampai 100 kali lah, gitu ya. Nggak ada namanya rugi sampai 100 kali. Tetapi in teori kalau Anda trading sembarangan, Anda bisa rugi 100 kali, gitu ya. Apalagi tradingnya agresif sekali, gitu. Oke, jadi kenapa available risk ini juga penting. Kalau Anda rugi 5% dalam bulan tersebut, ya, Anda berhenti trading. Tunggu bulan berikutnya. Oke? Itu namanya available risk. Oke, tapi ini opsional ya. Yang paling penting adalah VAR dan size. Oke? VAR 1%, size 15%. Oke? Ya, ada Bu Heni ya, value saham yang dibeli itu disebut alokasi, betul. Ya, kita sering sebut itu alokasi. Kalau di tabel kita sebut alokasi. Oke, nah karena itulah teman-teman, supaya waktu Anda rugi, Anda ruginya tidak lebih besar dari nilai VAR Anda, teman-teman, kita ada rumus. Oke, rumusnya adalah jumlah lembar saham yang bisa dibeli, ya, itu dihitung dulu dari nilai VAR, ya kan, dalam rupiah, dibagi selisih harga beli dengan harga cut loss-nya. Oke, nah saya mau jelaskan lebih detail sekarang. Ya, ingat dulu rumusnya, nilai VAR dibagi dengan selisih harga beli kurang harga cut loss. Teman-teman, selisih harga beli dengan harga cut loss itu kan begini. Ya, saya ini deh. Kalau di kelas 5 hari kita buru-buru jelasinnya. Di sini kita bisa jelaskan lebih detail. Oke. Tonton lihat. Kenapa rumusnya begitu gitu ya? Nah, supaya nggak bingung gitu ya. Ketika Anda beli satu saham, ya, ini adalah titik buy-nya Anda. Maka kalau Anda tentukan titik cut loss-nya di sini. Oke, titik cut loss-nya di sini. Tonton lihat nggak? Jarak, berarti kalau titik buy ini dikurang cut loss ini, jarak ini adalah kerugian Anda untuk satu lembar. Betul nggak? Oke, kalau Anda belinya di sini, lalu cut loss-nya di sini, maka buy kurang cut loss, hasilnya apa? Sama dengan kerugian untuk satu lembar. Ya kan hitungan harganya kan dalam lembar, ya toh? Ya kan? Kalau misalnya Anda lihat grafik kan harga yang ditampilkan adalah harga per lembar saham, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya harga buy dikurangin cut loss, ya, selisih antara buy kurang cut loss, ya, ini adalah loss Anda untuk satu lembar, kerugian satu lembar saham. Betul nggak? Lalu kalau Anda mau tahu berapa banyak lembar saham yang boleh Anda beli, gampang, ya kan? Maksimal loss Anda berapa? Nilai VAR Anda kan itu. Oke, jadi nilai
nilai VAR dibagilah by selisih buy ke cut loss, oke, dibagi selisih buy ke cut loss, Anda dapatlah lembar saham yang boleh dibeli. Gitu ya. Oke. Nah, saya mau lanjutkan, teman-teman. Dan ini penting ya, banyak orang ketika buy tentu Anda dapat. Ya, Anda tahu Anda mau buy di mana. Yang banyak orang nggak tahu adalah cut loss-nya. Cut loss-nya di mana, gitu kan? Nah, cut loss ini kita pakailah. Nanti teman-teman kita belajar teorinya di titik support, teman-teman. Kenapa titik support kita pakai untuk cut loss? Karena dalam analisa teknikal, harga itu bisa bergerak naik dan turun. Oke, harga bisa bergerak naik dan turun. Tetapi biasanya harga itu akan ditopang oleh titik support. Oke, akan ditopang oleh support. Kalau sampai harganya tembus support, nah dia bisa turun lebih jauh lagi menuju support berikutnya. Oke, maka titik support itulah kita pakai sebagai titik cut loss. Nanti kita belajar ya, apa support resisten seperti apa, teorinya seperti apa. Tapi Anda tahu dulu, cut loss itu kita pakailah titik support. Oke. Nah, di HBC, di tabel, kita bilang CL ini, kita sebut sebagai proteksi. Kita nggak sebut sebagai cut loss. Kenapa? Karena belum tentu Anda cut loss. Kalau untung kan bukan loss. Anda cut untung itu namanya ya. Tapi itu proteksi. Jadi kita namakan itu proteksi. Ya, kalau di tabel ini tulisannya proteksi gitu. Tapi ketika sahamnya baru direkomendasikan, proteksi ini adalah cut loss-nya. Sahamnya kalau naik harganya ya. Kalau sahamnya kemudian naik harganya, kalau di HBC, proteksinya itu kita naikkan juga. Nah, kan kalau udah untung, bukan cut loss lagi namanya. Ya kan? Nah, tapi di awal nih, supaya teman-teman gampang mengerti, Anda dapat lembar sahamnya itu dari nilai VAR dibagi selisih antara beli sama cut loss-nya. Ini risk-nya Anda, teman-teman. Ya, ini risk-nya Anda. Oke. Nah, pertanyaan bagus, Bu Evina tentang target price. Nanti bentar saya jelaskan. Oke, tapi saya punya ini dulu. Sebelum ini saya jelaskan ini dulu. Nah, supaya teman-teman lebih jelas, mari kita latihan. Oke, tadi ada yang minta dicontohkan dengan angka. Oke, ini dia. Saham ini kodenya CARS, ya 4 bulan apa nggak tahu lah ya. Ya, nah di sini kita ada proteksi atau support. Ya lihat ini adalah garis supportnya di mana 2130. Oke. Lalu breakout-nya titik beli kita itu di 2250. Breakout ini sama dengan buy ya. Oke, breakout artinya buy ketika tembus resisten ya kan. Jadi oke, ini buy. Oke, buy-nya di 2250. Proteksinya di 2130. Ya. Pertanyaan saya, teman-teman. Kalau modal Anda 10 juta, VAR-nya 1%. Buy-nya 2250 tadi, cut loss-nya 2130. Berapa lembar saham yang boleh Anda beli? Dan berapa nilainya? Berapa rupiah? Oke? Coba dihitung, teman-teman. Nah, ya boleh ya. Yuk, hitung supaya jelas, teman-teman. Kalau
Kelas 5 hari nggak jelas ya usaha sendiri. Kalau kalau master class harus jelas semua. Ya, nggak jelas Anda nanya. Yuk. Yang jawab 8 lot udah dihitung belum? 8 lot kali harga beli 2250 hasilnya berapa? Mesti jelas semua ya. Nah, kalau 8 lot dapatnya 1,8 juta. Anda harus keluar uang 1,8 juta. Padahal modal Anda 10 juta. Which is mean Anda harus itu lebih dari 15% dari modal. Artinya harus diturunkan pembeliannya. Nah, kalau Anda beli 6 lot berapa tuh? 6 lot kali 600 lembar kali 2250. 8 lot salah ya. Kenapa salah? 8 lot itu melebihi size. Oke, 8 lot itu kalau Anda beli nilainya lebih dari 15% dari modal. Oke. Yuk. Yang benar adalah 6 lot, teman-teman. Oke. Kalau Anda bagi segini oke, kalau misalnya VAR berarti kan 100.000. Oke. 100.000 dibagi ya 2250 kurang 2130. Memang dapatnya ya 6 lot. Tapi 6 lot ini kelebihan ya karena nilainya 1,8 juta. 8 lot ya. 1,8 juta. Maka harus disesuaikan. Sesuaikannya gimana? 1,5 juta dibagi 2130. Maka Anda dapat yang boleh Anda beli adalah 6 lot. Oke. Nah, itu ada pertanyaan bagus. Mengapa perlu lihat, kenapa tidak langsung 15% ya dibagi harga? Ya, karena begini, ini kebetulan kenapa harus lihat nilai VAR dulu? Karena gimana ngomongnya ya? Karena gini, kalau Anda langsung hitung di kasus ini Anda bisa hitung 15% ya dibagi 15% maksudnya 1,5 juta ya, dibagi 2130 di kasus ini. Tapi kasus lain kalau Anda hitung seperti ini ya, kalau di sini 1,5 juta biasa dapat 6 lot ya, kalau 6 lot Anda Anda cut loss, kerugiannya di bawah dari 100.000. Ya kan? Tetapi kalau di kasus lain Anda langsung 1,5 juta dibagi harga beli, Anda bisa dapat hasil yang kerugiannya nanti lebih besar daripada 1%. Oke. Jadi kenapa perlu Anda hitung VAR-nya dulu? Untuk memastikan kerugiannya itu tidak lebih dari 1%. Tetapi kalau size-nya lebih daripada 15%, Anda kurangi. Oke, tapi udah kejaga ininya kan. Kalau langsung Anda hitung size-nya, berdasarkan size-nya, Anda ada kasus nanti di mana kerugiannya bisa lebih daripada 1%. Anda nggak mau ini. Nah, jadi nggak bisa jalan pintas. Kecuali Anda nggak masalah VAR kerugiannya lebih daripada 1%. Saya tidak anjurin. Tetap paling bagus adalah Anda hitung dulu. Bu Elvina jelas nggak ya? Jadi nggak bisa 15% karena
Tiap kasus beda-beda, tergantung buy-nya sama cut loss-nya. Oke? Pilih mana yang lebih kecil. Gini, mungkin paling gampang aku jelasinnya gini. Yang harus teman-teman lakukan adalah satu, step-nya adalah satu, hitung VAR. Hitung berapa lembar yang boleh dibeli sesuai VAR. Ya, pakai rumus VAR. Oke, nomor 2, jika nilai pembelian sesuai VAR, kalau udah dihitung sesuai VAR ternyata lebih besar daripada 15%, barulah Anda 15% modal ya tentunya. Barulah Anda sesuaikan. Sesuaikan dengan caranya 15% modal dibagi harga beli. Jadi ada 2 step. Hitung lembar sesuai VAR, pakai dulu rumus VAR, jangan dilengkapin. Kalau nilai pembeliannya lebih besar dari 15% modal, barulah Anda kurangi. Dengan menggunakan 15% modal dibagi harga beli. Kenapa tidak boleh langsung nomor 2? Biar lebih ringkas. Karena ada kasus di mana nanti risk-nya, hasilnya, risk-nya itu lebih daripada 1% VAR. Ketika jarak antara harga beli dan harga cut loss-nya jauh. Meskipun size-nya udah sesuai, tapi VAR-nya nanti nggak sesuai. Kalau langsung Anda ambil jalan pintas ini. Oke, teman-teman? Ya. Jadi stepnya 2 ya. 1, hitung lembar saham yang boleh dibeli sesuai VAR. Kalau nilai pembelian dari hasil hitung itu, kalau nilai pembeliannya lebih besar daripada 15%, sesuaikan, kurangi lotnya dengan cara hitung 15% modal dibagi harga beli.